Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rawiani Musfiroh dari Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Studi Islam Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas dengan NIM 20220240001. Video kali ini dibuat sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah Etika Profesi Penyuluh Agama Islam. Tema yang ingin saya angkat dalam video kali ini yaitu tentang pergaulan bebas. Di zaman yang semakin berkembang dan modern ini, semakin beragam pula tingkah laku serta masalah yang ada di lingkungan sosial kita, terutama remaja. Perkembangan tidak selalu membawa hal positif, ada yang pula yang negatif, yang dapat menyeret remaja dalam pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini bisa membawa dampak buruk bagi pertumbuhan anak remaja, bahkan dapat memberikan dampak buruk bagi orang lain pula. Pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja biasanya bagian dari eksistensi diri, pelampiasan emosi, atau rasa kecewa yang dialami. Adapun macam pergaulan bebas seperti penyalahgunaan narkoba, seks bebas, mabuk, dan kenakalan remaja lainnya. Dampak dari permasalahan ini juga bermacam-macam. Anak remaja biasanya saja putus sekolah, menurut prestasi, belajar, bahkan hingga hamil di luar nikah. Pergaulan bebas secara umum adalah perilaku individu atau suatu kelompok yang menyimpang. Sikap menyimpang ini melewati batas dari aturan, kewajiban, tuntutan, syarat, dan perasaan malu. Pergaulan bebas juga bisa diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma sosial dan agama. Seperti yang kita tahu, di Indonesia terdapat nilai dan norma yang berdasarkan budaya, suku, agama, dan jenis kelamin. Norma ini membatasi sikap dan perilaku seseorang sesuai aturan yang berlaku dalam masyarakat. Jika kita sudah mendengar kata pergaulan bebas, berarti pikiran kita langsung mengarah kepada yang negatif atau perilaku buruk. Dapat kita ketahui bahwa ciri-ciri pergaulan bebas yaitu pertama, kurangnya tanggung jawab terhadap tugas yang sudah berikan. Terus, tidak bijak dalam memanfaatkan waktu seperti bermain game hingga pagi hari. Yang ketiga, menghamburkan uang untuk kesenangan semata, menuruti kemauan nafsunya. Yang keempat, melakukan seks bebas. Dan yang kelima, mengalami tekanan emosi dan gangguan kesehatan mental. Terus, tidak menghargai orang tua, perilaku yang merugikan masyarakat. Remaja yang merokok dan minum alkohol, mendapatkan uang atau hal yang diinginkan dengan cara mencuri, memakai pakaian yang tidak pantas, dan yang terakhir selalu memiliki rasa ingin tahu yang berlebihan terhadap hal-hal negatif. Faktor penyebab pergaulan bebas yang pertama, adanya rendah tingkat pendidikan keluarga. Seseorang yang kurang diperhatikan keluarga akan mengakibatkan mudahnya terjerumus pada hal-hal yang negatif yang mengarah pada pergaulan bebas. Sebagai contoh, orang tua memberikan izin kepada anaknya untuk berpacaran, tetapi tidak melakukan pengawasan yang benar sehingga anak tersebut melakukan seks bebas dan hamil di luar nikah. Yang kedua, adanya keluarga broken home. Pada umumnya, keadaan ini membuat mereka kurang dapat perhatian dari kedua orang tuanya, dan kurang perhatian dari kedua orang tuanya tersebut menyebabkan seseorang yang dalam kondisi keluarganya broken home akan mencari pelampiasan atau pelarian agar mendapat perhatian dan kasih sayang di luar rumah. Yang ketiga, adanya ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga yang kurang berkecukupan beresiko membuat seseorang putus sekolah, apalagi kondisi keluarga yang tidak mendukung dan tidak berusaha, sehingga membuat anak menjadi liar, kemudian bergabung bersama anak-anak lain yang senasib dengannya. Tentunya akan menyebabkan seseorang anak tanpa sadar terjerumus dalam pergaulan bebas karena kurangnya ilmu dan pendidikan. Yang keempat, adanya kurang wawasan agama. Kelima, adalah penyalahgunaan internet. Internet sangat membantu jika digunakan sesuai dengan kebutuhan. Namun jika internet digunakan untuk melihat sesuatu yang tidak pantas, maka sangat berdampak bagi seseorang. Dengan melihat konten yang tidak pantas, seseorang berisiko untuk meniru apa yang dia lihat, terutama anak-anak yang belum tahu bahwa itu adalah salah. Yang keenam, faktor lingkungan.
Perhatikan lingkungan pertemanan yang saat ini sedang kamu jalani. Jika berpotensi untuk menjerumuskan kamu ke hal yang buruk, hendaknya kamu segera menghindari itu dan mencari lingkungan yang lebih baik lagi. Contohnya, teman-teman yang sering mengajak kamu untuk mabuk-mabukan, bahkan ada suatu saat menyuruh kamu untuk memakai narkoba. Lingkungan seperti itu harus kamu hindari. Yang ketujuh, adanya kontrol diri. Salah satu penyebab pergaulan bebas karena lemahnya kontrol diri. Jika seseorang memiliki kontrol diri yang lemah, maka biasanya tidak dapat membedakan perilaku yang baik dan buruk. Yang kedelapan adalah gaya hidup. Gaya hidup modern saat ini juga bisa menyebabkan pergaulan bebas pada remaja. Mengikuti gaya hidup yang tren yang tidak sesuai dengan norma dan perilaku pada akhirnya dapat memicu pergaulan bebas. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.